Tahun 1997, anak pertama Umyong bernama Cheil lahir, membuat mereka senang. Hanya saja pernikahan yang terpaksa itu gak mendapat restu dari si kambing. Apalagi si Umyong tuh masih berstatus pengangguran. Ngakunya sih sedang ngurus bisnis pegadaian bersama teman masa kecil bernama Cholyong, biar dapat duit dengan cepat. Tapi kan ayahnya gak pernah setuju. Toh sebagai kepala keluarga, Umyong harus punya pekerjaan yang pasti. Membuat mereka selalu berdebat. Hingga akhirnya Umyong berkata, membuat Guangsik terdiam karena Umyong seolah-olah menyinggung perjuangannya selama ini. Dan di saat seperti itu, Aisun pasti menegur putranya. Toh biar bagaimanapun mereka dapat hidup seperti sekarang karena sang ayah. Setelahnya Aisun diam-diam mempertemukan Cheil dengan Markona yang sangat senang karena sejak dulu tuh ia memang selalu berdoa agar putrinya menikah dengan pria seperti Guangsik. Gak peduli kalau si Umyong masih pengangguran. Tapi kan bisnis belum sukses, si Umyong malah sukanya mabok-mabokan. Kesel karena ortunya selalu meremehkan perjuangannya, bahkan selalu membanggakan si Gumyong di hadapannya. Lalu, ya sesuai sejarahnya, krisis moneter mulai terjadi, di mana banyak karyawan di PHK, salah satunya si Gumyong. Putri yang selalu dibanggakan itu hanya bisa terdiam di samping bapak-bapak yang juga di PHK. Nah, krisis moneter saat itu benar-benar menyulitkan ekonomi akibat banyaknya perusahaan yang bangkrut. Gumyong sih nggak nyerah, berusaha ngelamar kerja ke sana kemari, tapi nggak satupun yang didapatkannya. Bahkan bapak-bapak bersamanya hari itu terpaksa jadi sales perabotan demi menyambung hidup. Membuat Gumyong hampir saja pasrah, apalagi melihat bioskop tempat kerjanya dulu menggelar pemutaran film terakhir karena bangkrut juga. Yah, demi mengenang masa itu, ia pun memutuskan nonton film, berharap ketika satu pintu tertutup, pintu lain pasti akan terbuka. Di mana seorang pria dengan sengaja duduk di dekatnya, tapi saat film selesai, Gumyong malah keluar duluan. Yah, ternyata itu si Chungsop segera mengejar Gumyong. Berbeda dengan dulu, kali ini ia mengejarnya setengah mampus, hingga akhirnya berhasil naik ke bus itu. Ya, namanya takdir jika krisis nggak terjadi, jika Gumyong nggak di PHK, dan jika bioskop itu tidak bangkrut, mungkin mereka nggak akan pernah bertemu. Di mana Chungsop dengan sengaja menunggu Gumyong yang tertidur, menjelaskan perjuangannya tadi, yang bahkan tiap hari nonton di bioskop tersebut, karena hanya itulah satu-satunya tempat di mana mereka dapat bertemu. Dan harapan itu terjadi hari ini. Alhasil mereka pun pacaran. Berbeda dengan Gumyong yang di PHK, Chungsop kerja sebagai pelukis ternama di sebuah galeri seni yang gak terdampak krisis, sehingga hidup mereka baik-baik saja, di mana Chungsop selalu menyempatkan waktunya untuk melukis Gumyong. Masalahnya adalah demi menjalin hubungan serius, Chungsop harus PDKT dengan ayah mertua yang malah mengajaknya nangkap ikan. Kan manusia yang gak pernah melaut ini jadi muntah-muntah, tapi masih saja berusaha sok kuat dengan mengikuti kemanapun Gumyong pergi, membuat Guangsik kesal aja. Malamnya Chungsop lagi-lagi harus minum sampai mabok bersama calon ayah mertua karena ingin membuatnya terkesan, tapi Guangsik malah ngomel-ngomel sejak tadi. Namun saat Gumyong ke WC, Chungsop malah pengen ikutan lagi, membuat Guangsik diam-diam tersenyum karena sebelumnya itu Chungsop mengungkap alasan mengapa ia selalu mengikuti Gumyong. Padahal kan dirinya sendiri sudah hampir jatuh. Begitupun sekarang, meskipun mabok, ia berusaha menjaga Gumyong. Hanya saja ia bingung bagaimana membuat ayah Gumyong terkesan kepadanya. Apalagi Gumyong memastikan kalau ia tuh gak akan menikah jika ayahnya tidak setuju. Jadinya ia pun senyum-senyum gak jelas, langsung mengupas udang buat sang ayah. Padahal kan Guangsik sudah sangat terkesan dengan Chungsop yang selalu setia melindungi putrinya. Begitupun Aisun yang sejak tadi tertawa, apalagi ia sudah bertemu ibu Chungsop yang baik hati, yang memberinya buah kesemak yang dipetiknya dari kampung, lengkap dengan sebuah puisi. 예쁜 금명이를 보듯 매일 보고 또 보며 만들었습니다. 저는 금명이가 Tahun 1998, meskipun masih krisis, mereka tetap menggelar pernikahan. Dihadiri oleh warga Pulau Jeju, termasuk Nenek Udin dan Wati. Sementara Yongbom hadir juga di sana, meskipun gak berani masuk. Setidaknya ia dapat melihat Gumyong bahagia dengan gaun pengantin itu. Yah, begitulah cinta
kejutannya selalu nggak bisa diduga. Yang satu pergi, cinta yang baru datang dengan lebih indah. Tapi masalahnya sekarang adalah Gumyong mengingatkan ayahnya agar tidak menangis saat mengantarnya ke pelaminan. Tapi tentu saja kata-kata itu mengingatkan Gumyong dengan semua momen berharga bersama sang ayah yang mengatakan hal sama ketika memberinya makanan baru. Begitupun saat pertama masuk sekolah, saking khawatirnya sang ayah ingin menemani Gumyong belajar di sekolah. Lalu saat Gumyong ikut lomba lari, sang ayah berkata kalau ia akan selalu di belakangnya, jadi Gumyong tinggal lari ke arahnya jika terjatuh. Pokoknya setiap Gumyong melangkah lebih jauh, sang ayah selalu memastikan dirinya berdiri di belakang, memberikan keamanan buat putrinya. Makanya sekarang si Gumyong nangis dengan sangat kerasnya. Padahal sudah berjanji gak akan menangis. Apalagi sang ayah masih berkata, alhasil melihat Gumyong nangis, Chungsop segera menghampiri, di mana sang ayah pun melepas putrinya. Putri yang selalu dianggapnya sebagai gadis imut yang ingin selalu dilindunginya. Ya, salah satu hal yang paling menyedihkan buat sang ayah adalah mempercayakan putrinya kepada pria lain. Karena rasa-rasanya tuh cintanya dicuri begitu saja. Lihat aja sekarang, Guangsik nangis lebih keras daripada bininya. Ya, begitulah kehidupan seorang pria. Gak bercerita, tapi justru dialah yang paling menyimpan kesedihan. Hanya saja hidup gak pernah mengizinkan mereka menikmati momen berharga tersebut. Dimana setelah acara, polisi tiba-tiba mencegat si Umyong. 박철영이 어딨어? 넌 알지?